Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak dan seluruh hadirin yang insyaallah dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam yang pertama kita mabit sudah berjalan sesuai dengan rencana. Hanya ada satu yang tadi secara teknis ternyata tidak bisa dilakukan karena kita habis berbuka, kita santai, dahar, tidak kemerungsung karena ya orang sepuh-sepuh gitu ya. Dan memang makannya yang seperti itu, namanya tempat forum silaturahmi, dahar sambil jagongan. Akhirnya tidak terasa waktu yang harus kita diskusi tadi pada pukul 8:10 sampai dengan sholat isya tidak bisa. Karena apa? Kita selesai tadi sudah hampir jam 7 kurang 15 menit tadi selesai dahar. Itu saja masih ada yang masih nutuke dahar yang lain-lain ya, dan masih jagongan. Sehingga kalau dimulai baru dibuka saja sudah adzan isya, sehingga tidak memungkinkan. Bahkan besok pun juga sama seperti itu, karena memang tidak memungkinkan. Jadi tadi kemudian kita langsungkan, kita cancel yang pertama, kita langsung lanjut dengan kegiatan sholat isya, kemudian sholat tarawih disambung witir, kemudian khatam Quran. Nah ini sudah sampai sekarang sudah 9:30. Nah ini kalau kita diskusi kira-kira memungkinkan tidak? Ini karena punya UKB ya pokoknya digawe santai. Nah kalau tidak berarti besok bagaimana? Karena besok nggak ada materi yang sama. Besok ada diskusi yang tentang masalah cara hidup sehat tanpa obat ya, yang penuh keberkahan. Ini nanti ada pembicaranya, ada dua, yang inti adalah Pak Tris, kemudian Pak Amir Al-Hajam. Ini juga akan menambahi tentang terapi ya. Terapi apa itu? terapi yang membuat dia kita sehat. 12 malam sekali-sekali. Oh, hari terakhir. Ya, monggo kalau kita lanjut diskusi, kita lanjut. Tapi kalau enggak mau santai-santai ya monggo. Ini kita tawarkan dulu. Nah. Yeah. Bersudi. Raketan sidik-sidik ya, santai-santai ya. Pokoknya tetap jalan. Walaupun waktunya besok juga sama seperti ini, kita santai. Bapak-bapak dan hadirin sekalian, kita diskusi tentang temanya adalah bagaimana mengembangkan pesantren kita PPTG ini bisa berkembang lebih maju. Nah, ini tantangan kita. Kita gini, bapak-bapak sekalian dan juga anak-anakku sekalian. Ini kan kita sudah punya satu wadah yang namanya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Apalagi ini Bapak sudah semuanya menyadari bahwa PPTG ini adalah didirikan oleh Ikatan Persaudaraan Haji. Artinya ini adalah milik seluruh jamaah haji Surakarta yang memang mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana mengembangkan, kemudian juga menjaga agar PPTG kita itu bisa terus berkembang. Nah, bagaimana bisa berkembang ini? Nah, itulah kita butuh pemikiran-pemikiran yang segar. Bapak-bapak dan ibu sekalian, bahwa untuk bisa kita itu berpikir kreatif, inovatif, memang kalau orang Jawa itu ada beberapa langkah. Pertama kita itu nontoni. Setelah nontoni kita niteni, setelah niteni kita nirok-nirokake, setelah nirok-nirokake kemudian kita nambah-nambahi, setelah nambah-nambahi kita menemukan.
Nah, kalau sudah menemukan, kita tinggal ngelakoni dan menekuni itu sehingga menjadi satu branded milik kita sendiri. Itulah temuan gagasan kreativitas. Saya kira Bapak dan anak-anak sekalian ini semua sudah pernah melihat itu bisa dengan mata sendiri, dengan telinga kita mendengar, atau dengan cara-cara apa saja lewat indera kita itu bisa menangkap pondok mana yang bagus. Kok orang podonggon sini ya gitu loh. Mana yang lebih bagus itu kita tonton, kita lihat. Nah, kemudian kita sampaikan, oh di sana begini. Akhirnya kita bisa niteni yang bagus, kemudian kita bisa niroke. Nah, setelah niroke, nanti kita akan nambahi sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Lah, oleh karena itu, Bapak dan anak-anakku sekalian, nah monggo, panjenengan sudah berpengalaman di mana saja. Kondisi kita ini, pondok kita ini baru berdiri baru 2 tahun menjelang ketiga. Kondisinya ya seperti ini, tempat gedungnya seperti ini dan semua ini. Kalau menurut kita sudah alhamdulillah. Tapi kalau lihat di luar, bagaimana pondok pesantren yang di luar, inilah sangat lebih banyak, yang bagus juga banyak, yang lebih rendah juga banyak. Tapi kita kalau ingin berkembang, ayo kita lihat yang di atas kita, agar bisa memotivasi kita untuk bisa maju. Nah, oleh karena itu, monggo, ini ada beberapa tokoh-tokoh kita yang berpengalaman tentang kepondokan dan pernah melihat pondok mana yang bagus. Tolong sampaikan. Ini loh, pondok itu yang bagus seharusnya seperti ini. Nah, seperti tempat ruang ini tadi saya mikir-mikir, ruang ini seluas ini. Kalau kita melihat ada seorang yang ahli interior, kita bangun, kita bukan dibangun bugar, tapi ditata ruangkan sehingga tata ruang ini menjadi kondusif untuk belajar, untuk pertemuan, dan semuanya menjadi indah. Nah, ini hanya asal sekat-sekatan saja. Nah, kita cari orang yang pinter. Nah, ini ada tokoh-tokoh yang punya kenalan, aku punya tenaga interior yang bagus, nah, tata ruang yang bagus, dia dengan ilmu. Nah, sehingga ini dibongkar dengan harga murah, tapi posisi ruangnya bisa menjadi bagus. Ini ide kan begitu. Nah, itu terus termasuk kita gagasan itu akan kita catat. Termasuk kita dalam hal ekonomi kita untuk penguatan bagaimana membiayai santri-santri kita ini. Kita setiap bulan dapat donatur. Donatur kita dengan pengeluaran kita lebih banyak pengeluaran kita. Sehingga kita setiap bulan minus. Tetapi kita kadang-kadang dapat sesuatu seperti saat ini Pak Yen sebagai ketua PHI kota itu mencari donasi sehingga terkumpul sekian banyak. Yang sekian banyak itu bisa menjadi apa istilahnya bank kas kita gitu, atau saldo yang saldo abadi kita sementara. Tapi itu dipotongin terus karena minus. Nah, kita setiap bulan dapat masukan tapi nggak cukup. Nah, dana yang dikumpul saat ini dapat agak besar, itu nanti gue nomboi nafasnya sampai setahun, mungkin tidak sampai, tombok lagi bukan bikin lagi. Nah, sehingga tetap tidak pernah kekurangan, tapi dalam prospek ini tetap sebagai seorang organisasi ya kurang sehat gitu. Karena kita hanya masih selalu tidak ada dana abadi yang kita miliki. Mestinya pondok kita itu juga punya satu pendapatan yang bisa menghidupi, membiayai santri-santri kita ini. Nah, apa nanti? Itulah gagasan panjenengan semua. Panjenengan adalah milik dan memiliki ini. Maka mari kita rasa Handarbeni ini tolong curahkan pikiran-pikiran kita, mulai dari mana kita untuk melaksanakan pengelolaan ini sampai nanti kita membuat branded yang sesungguhnya. Sementara ini kita sudah cukup dikenal masyarakat. Artinya masyarakat sudah tertarik dengan kondisi kita. Yaitu apa? Begitu kita buka untuk pendaftaran santri baru dengan branded kita itu, sekolah di sini, mondok di sini, bisa khatam Quran 30 juz selama sekolah, selama 3 tahun targetnya. Tapi kita targetkan untuk pompa 2 tahun kalau bisa. Ini kan kita jalan melaksanakan program. Tapi pokoknya SMA lulus 30 juz khatam Quran. Ya. Dan
khatam itu juga harus melalui ujian level. Jadi nanti dia level 1 kali duduk 3 juz, level 2 6 juz sekali duduk, 9 juz 3 sekali duduk, level ketiga dan sampai level 10 itu 30 juz sekali duduk. Sehingga itu murojaahnya akan terus. Nah, begitu dapat khatam Quran 30 juz berarti dia sudah istilahnya sudah betul-betul bisa mengkhatam Quran 30 juz sekali duduk sehingga tidak hilang juz yang lainnya. Ini satu ini. Yang kedua, sudah bisa lulus SMA, punya ijazah SMA. Nah ini. Yang ketiga, berarti kita Pak gratis, tidak ada penarikan apapun. Santri, orang tua santri tidak ditarik biaya apapun. Inilah branded kita yang juga menarik. Sehingga begitu sekali kita buka pendaftaran itu, ya, itu langsung yang merespon itu baru 4 hari aja sudah 30 lebih. Ini bukti bahwa sensitivitas masyarakat itu cukup lumayan bagus. Nah ini sampai ini baru 1 pekan ini sudah 21 pendaftar. Nah padahal di tempat lain mungkin ya cari murid itu susah. Nah ini termasuk branded kita sudah diminati masyarakat. Tinggal nanti bagaimana pelayanan itu, pelayanan ke dalam itu benar-benar bisa wujudkan kriteria itu. Termasuk tadi branded yang keempat adalah dia bisa kitobah. Selain bisa kitobah, dia hafal hadis arba'in Imam Nawawi. Nah ini jadi branded yang kita miliki itu sudah cukup menarik. Hanya sekarang bagaimana kita bisa maju. Nah oleh karena itu kesempatan yang luas ini saya mohon kritik, saran, usul apa saja yang sifatnya untuk membesarkan, mengembangkan PPTQ kita ini ke depannya. Oleh karena itu waktu sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya kita sampaikan kepada bapak-bapak, adik-adik sekalian atau para asatidz, silahkan usulkan. Kita akan catat dan kita akan kerjakan bareng-bareng. Tidak bisa pengurus untuk mengerjakan sendiri, tidak bisa. Saya sendiri tidak bisa, sama tidak bisa. Pak Yainal sendiri juga nggak bisa. Abah juga siapapun juga nggak bisa. Kita harus bersama-sama. Karena inilah sudah kita umumkan bahwa PPTQ ini dibiayai oleh Jamaah Haji Surakarta. Berarti ini kita vlogkan, ini milik bersama. Nah oleh karena itu monggo pikiran-pikiran yang positif, yang baik, yang maju untuk pengembangan kita mohonkan pada bapak-bapak, adik-adik, para asatidz semuanya silakan. Waktu monggo Pak Kentan untuk moderator monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bapak-bapak yang saya hormati, seperti yang tadi disampaikan Pak Tokak Dono, sangat jelas. Jadi ini adalah aset kita yang perlu dikembangkan, tidak hanya dipertahankan tapi dikembangkan. Tunggu langsung saja untuk bapak-bapak. Ini memang serius, jadi perlu masukan. Tunggu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Singkat saja. Saya pengalaman saja, di samping saya yang ngajar pondok, anak saya 9 dia di 9 pondok. Dari pondok yang gratis, yang tengah-tengah sampai yang mahal di Imam Bukhari. Semua baik, ada kurangnya, semua mesti kurang. Jadi tidak ada pondok yang terbaik Pak. Yang mahal, yang megah itu belum tentu ya. Jadi keberhasilan untuk keikhlasan kita dan kita serahkan pada Allah itu sebuah ikhtiar. Jadi tidak ada pondok paling bagus, tidak ada. Justru ada yang pondoknya biasa-biasa di rumahnya seperti gazebo, tapi masya Allah mereka banyak dikirim di luar negeri, ada. Jadi kesimpulannya pondok bagus bukan yang megah dan mewah, tapi bagaimana kita ikhlas ya, dan menjaga sampai akhir hayat gitu. Cari murid mudah, apalagi gratis Pak. Tapi yang sulit adalah kita mempertahankan nanti. Nanti itu bagaimana? Ya kita punya ciri khas sendiri karena nih mahat atau pondok IBHI ya kita kemas. Tidak bisa niru yang mana-mana. Kita kemas sesuai kondisi kita. Nah, ciri khas kita karena pakai nama IBHI, berarti orang yang haji
di kota Surakarta itu merasa memiliki. Wah, kalau itu semua bisa terlibat nggak mesti harus jadi pengurus semua ya. Ya, terlibat insya Allah mudah itu sebetulnya. Tapi kalau hanya sekedar secara umum saja itu kurang. Jadi orang Solo khususnya itu kalau tadi sudah ngobrol sama Pak Jana, kalau tidak by name itu rumongso umum itu. Ya. Bagaimana kita menggali mosok Haji Solo buat pondok aja ndak bisa megah, itu saya kira ini tantangan kita kan gitu. Tingkat ranting aja bisa bikin pondok Pak, bisa bikin makam muslim tiga lahan gitu. Bisa ngumrohkan, ini sudah sampai 47 dalam 1 tahun itu 8 umroh buat masjid, bukan karena beneran sanda ya, karena dilibatkan semua. Itu kelas ranting. Nah ini kelas kota gitu. Kelas kota itu masya Allah orang-orang haji kan banyak, juragan banyak, orang kaya banyak dunia ya. Nah itu saya kira itu bagaimana ya benar banyak ini merasa memiliki, itu bukan hanya kata-kata merasa memiliki lah, bukti memiliki itu apa? Nah ini harus terwujud, apalagi cari desain ya banyak toh ya. Kalau cari mana ranting mana yang punya itu saya kira juga banyak ahli-ahli gitu ya, banyak ahli-ahli di bidang apapun itu saya kira banyak. Ini kekuatan sebetulnya, apalagi Indonesia sebetulnya punya hotel lantai 30 itu bisa kalau di manage sebetulnya, karena nggak bisa masuk Indonesia terbesar di dunia rantai hotel di Mekah atau di Madinah itu karena kurang managenya yang kurang. Nah itu saja. Tolong kita bagaimana membuat pondok kita ini sesuai dengan yaitu karakter kita ini haji ibhi ya, punya khas gitu. Perlu nanti ya apa itu santri itu ya yang prestasi ya diumrohkan, maksudnya gitu santri ibhi kok gitu. Gitu. Ya, antara kan gitu. Kalau saatnya dulu kan gitu. Nah, itu jadi kita kalau perlu nanti ya belajarnya di Ummul Qura, di Madinah itu. Kita akan punya hubungan di sana. Jadi itu saya kira kita kemas bagaimana sesuai dengan karakter kita gitu. Tidak harus niru yang lainnya karena masing-masing punya karakter. Pondok yang di situ sudah punya jamaah yang mana imamnya atau kiainya sudah satu komando, ada yang pondok milik keluarga, ada yang pondok milik apa itu persatuan dosen-dosen dan sebagainya, sehingga punya ciri khas masing-masing. Saya kira itu. Jadi yang terakhir bagaimana perasa memiliki itu dibuktikan dalam bentuk sekali-kali tempo diajak sekali saja diundang by name, ini punya program gitu, gitu itu namanya merasa memiliki. Nggak tahu kesini kok siapa yang sering kesini? Saya kesini karena saya menghormati Pak Ketua IBHI saya itu loh. Betulnya ya podo sibuknya sih, apalagi Pak Asori ya sama itu. Nah, saya kira itu jadi kuncinya ya gitu, bagaimana keterlibatan Melu Mahandarbeni itu real diundang walaupun hanya setahun sekali atau 2 kali. Saya kira itu untuk masukan saya. Monggo yang lainnya. Ini tokoh kita. Nah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau langsung aja ya. Kalau tempat kan sangat strategis nih di sini itu, jadi tempat sudah sangat kepenak lah gitu. Artinya banyak pondok-pondok itu jauh dari yang seperti di sini. Jadi sesungguhnya bisa lebih bagus insya Allah sambil menatanya tadi gitu ya. Kemudian yang kedua memang nanti ditonjolkan di masyarakat tentang prestasi anak-anak kita juga penting ya. Artinya anak-anak bisa tidak hanya di level di sini tapi juga bisa diundang di tempat-tempat jenengan yang punya hajat
hajatan apa gitu ya misalnya, sehingga mereka juga bisa berkenalan dengan yang lain di Muhammadiyah atau di NU atau di mana bisa disampaikan sehingga bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Dan pasti ini sangat mudah kan, karena nilai IPHI itu sangat strategis itu. Kemudian yang ketiga masalah kalau kurikulum sama lah itu aja. Kurikulum tahfidz ya kira-kira plus minusnya sama aja. Jadi tinggal kekuatan daripada manajemen para asatidzah aja yang paling penting ya, sama anak-anak itu ya. Itu cuma memang harus dikuatin ya. Sekarang tidak hanya anak-anak bisa menghafal. Menurut saya kan itu kan tahap pertama menghafal itu spell, gampangnya spell, mengeja gitu ya, mengeja huruf. Kemudian kadang-kadang di ejaan aja sekarang mengandalkan lagu, sementara kadang-kadang mungkin tajwidnya dan sebagainya mungkin belum masuk gitu ya. Itu ada Abah Nasir yang sangat itulah itu ya, pahamlah dengan itu. Jadi artinya anak-anak mesti harus punya pikiran di sini, oh saya tidak cukup dengan menghafal gitu ya. Jadi harus mulai memahami bacaan kemudian bisa apalagi sampai mengamalkan ya, itu kan lebih sangat bagus ya. Jadi mungkin saya melihat di beberapa atau kasus ya, saya katakan kasus pondok-pondok pesantren tahfidz juga ya, sebagiannya akhirnya geledak itu anak-anaknya karena Indonesia apa Pak? Geledak bahasa Indonesia futur lah gitu. Apa namanya kayak haji geledak ambruk gitu ya, ada kan kasus begitu kan ada ya. Ya baik santrinya maupun ustadznya juga ada gitu ya. Jadi artinya supaya menjaga tidak geledak gitu loh gitu ya. Jadi mungkin bagi anak-anak di sini kan tidak boleh rokok kan gitu kan. Mungkin santri-santri yang lain mungkin bebas merokok atau nun sewu, hati-hati jangan ditiru. Misalnya sampai ketahuan maksiat di masjid dan sebagainya kan juga beberapa kasus ada. Jadi artinya itu harus dijaga gitu. Apalagi misalnya menjaga nun sewu, karena saya juga sering mengisi acara model-model gender sekarang ya. Jadi artinya anak-anak sekarang itu sangat rentan dengan bahaya LGBT dan sebagainya itu ya. Artinya hubungan sama jenis dan sebagainya ini harus pahit tapi harus disampaikan ya. Makanya di pondok-pondok pesantren itu rentan yang kayak gini, harus mulai rollingnya harus ketat gitu kan. Hubungan antara santri dengan santri ketat kan itu ya. Bahkan ada yang model pembulian dan sebagainya gitu, antara yang senior dengan yang junior. Ini kan perlu antisipasi yang begitu. Kemudian begitu deh, mungkin para asatidzah harus sering merolling atau betul-betul ketat memang. Kalau di sini kondusif ya, lingkungannya sudah kondusif dan sebagainya. Mungkin lampunya dan sebagainya ditata sedemikian rupa. Ya saya rasa itu yang paling utama ya. Jadi ada kasus lah kayak itu ya. Saya juga sampai merinding lah itu aja. Artinya di beberapa pondok itu jadi kok bisa terjadi begini, berarti mungkin manajemen di dalamnya yang penting harus ini antisipasi lah, karena memang ini bisa terjadi di mana-mana. Kemudian nun sewu yang terakhir sesungguhnya masyarakat kita itu sangat mudah ketika
ketika dijawil tadi disampaikan, ini penegasan aja, dijawil pribadi-pribadi insya Allah sangat mudah. Ada yang bakulan permata, ada yang bakulan besi dan sebagainya kan. Duitnya nganti ngawu kan gitu kan. Nanti nek coro zaman Samanhudi itu Kiai Samanhudi itu nek mengambil emas tuh pakai tongkat itu nyutik itu ya, dicutik kemudiannya untuk kamu. Itu tanya Pak Banasir itu. Jadi di wilayah di Sondaan itu kan dulu hanya para pembadiknya tuh jane. Tapi diberikan tanah, diberikan dadek bengek kan gitu kan. Mungkin karena saya sinau sejarahnya aja mungkin. Tapi artinya masih koyo nggo dicutik gitu. Tanya sama Pak Deseto itu. Pak Deseto di rumahnya itu tinggal nyutik itu masnya. Tinggal gitu. Tinggal itu mas, orang mau sekedar itu geni. Gitu. Matur saya itu. Insya Allah mudah lah, insya Allah mudah. Itu ada Kiai Danang di SMA Badik atau SMA Badik juga Suki Mlegedu. Jadi kayak pengalaman lah insya Allah. Itu. Saya rasa itu. Kalau kemudian pengembangan sih, kalau pengembangan sih monggo saja, monggo kurikulumnya ditambahi tentang ya akidahnya kuat, apalagi mas ya. Iya Pak ya. Akidahnya, fikih Islamnya dikuatin. Kalau zaman saya kecil, saya hafal Nazuman Aqidatul Awam sampai hari ini kan gitu aja. Padahal kan kecil tuh bukunya zaman kecil Nazuman gitu aja. Abda'u Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya itu kan. Yang sederhana kan banyak itu. Ya tidak harus yang kifayatul akhyar, yang berat-berat lah itu nantilah kan itu ya. Artinya nanti itu bisa jadi sisi keunggulan dari santri IPHI Kota Surakarta, pasti itu. Oh santri sini tuh nanti lulusan ini nanti dia bisa begini, gitu kan, ada kurikulum yang teratur dan sebagainya. Itu deh. Mungkin saya juga bisa ngajar yang semacam itu, insya Allah masih bisa. Matur nuwun gitu para Ustaz. Monggo Kak Zeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat dari pembicaraan pengurus tadi, yang prioritas itu mencari dana Pak. Jadi mencarikan dana. Nah, saya tuh siap tempat itu Pak. Tadi kan saya udah ngomong air minum Pak. Jadi kita itu ada usaha kecil aja dulu. Soal air minum airmu ini kita kembangkan. Jadi saya siapkan tempat Pak di Jalan Protokol itu Pak, 1 petak itu untuk pemasarannya. Atau kalau pernah saya bicara ke Pak Ketua, memang adik-adik kita ini kalau keluar itu mau kerja apa gitu loh. Ustadz sudah banyak yang punya Ustadz ya. Jadi kita kembangkan keterampilan Pak. Itu penting, itu juga daya minat. Jarang pondok itu menyediakan keterampilan para santrinya. Kalau keluar mau jadi apa? Apa mau jadi Ustadz? Atau bagaimana? Jadi yang walaupun jadi Ustadz, bisa Ustadz itu kan sambilan, tapi pekerja juga sambilan. Jadi dua-duanya kena. Jadi saya siapkan tempat Pak untuk apa? Istilahnya yang Pak pengurus tadi untuk tempat dagang. Khususnya air minum aja lah dulu ini air minum. Atau kalau air minum itu Pak Muhammadiyah ini kan hasilnya kan untuk dakwah juga. Kita ikut berpartisipasi lah. Mobil saya punya, misalnya ada pesanan berapa, kita siap antar. Tadi udah saya bilang ngomong Pak masalah apa? Masalah usaha itu. Memang mengerikan Pak. Kalau kebanyakan keberangkutan ini kan soal dana Pak. Kalau kalian punya dana besar mau apa? Mau bangkrut? Suara aja bisa dibeli ya kan? Jadi seperti itu. Intinya kita itu
keluhan ini, keluhan ketua pengurus ini, maksud saya kita harus sensitif. Apa sensitifnya? Dananya itu minus, Pak. Jadi kalau kita minta-minta terus ya bolehlah ya sementara, tapi kita harus punya usaha. Nah, saya siap membantu usaha mobil saya punya untuk antar mana itu. Kecil-kecilannya dulu, nanti akan tumbuh. Jangan dianggap keuntungan ini kecil ya. Saya dulu terus terang saya bukan. Saya dulu jual gas, Pak, sebelum jual besi itu. Becak sendiri saya antar. Itu rahasianya orang berhasil itu dari kecil. Kadang-kadang orang meremehkan, saya jual gas, Pak. Saya pikul gitu sebelum saya jual besi. Karena mau nemukan usaha itu tidak gampang. Apa tuh jodoh usaha saya gitu? Harus dicari, Pak. Kalau Abang Nasir ya langsung berlian ya Abang Nasir ya. Saya jual gas, Pak. Jadi seperti itu. Tahu gak? Itu untungnya 1.000 zaman dulu, Pak. Kalau saya nyangoni anak saya itu hanya 500. Kalau sehari saya punya gas 3, saya bisa untuk nyangoni anak tanpa keluar biaya dari kantong saya. Jadi hasil ini nih nggak pernah saya ceritakan, Pak. Hari ini aja saya ceritakan rahasianya. Saya jual gas. Jadi kalian saya punya Alphard, tahu-tahu punya Alphard enggak, susah dulu, becak. Ini. Jadi orang tukang besi itu ke saya itu gumun. Dulu Pak Seto becak Pak nganter, Pak. Nganter besi itu saya punya nggak mobil buka belum punya ini supaya motivasi kepada adik-adik ya. Jangan meraih selang gede dulu. Abang Nasir tahunnya saya itu dulu saya punya mobil apa, Pak? Ekrek. Iya. Saya pertama. Jadi enggak tiba-tiba besar itu kan apa? Kita itu ternyata sudah dicatat oleh Allah di sana. Kamu mau jadi apa? Tapi kalian usaha dulu dari kecil. Ini rahasia ya. Saya jual gas tapi pikul sendiri. Itu yang itu, Pak. Botolnya masih ada yang 20 kilo, Pak. Dulu kan belum ada yang 3 kilo, Pak. Kalau tukang besi di tempat saya itu toko saudara udah tahu sejarah saya. Pak Seto itu jual gas dulu, mikul sendiri. Nah ini untuk motivasi adik-adik itu. Jadi kalian sudah punya pandangan. Saya keluar dari pondok ini untuk membantu orang tua itu apa? Kalau kalian mengharapkan ustadz aja nggak ada ustadz kaya itu nggak ada cerita ustadz kaya, nggak ada. Karena orang cita-citanya jadi kaya, Pak. Nggak ada siapa yang pengen jadi miskin. Nah itu bukan. Jadi saya siap tempat saya itu kan keluarga. Kalau untuk peta pemasaran aja, gudang juga ada, Pak. Tadi kan sudah ngomong ya, Pak, dengan itu maksud saya itu mau mencarikan penghasilan pondok ini. Hasilnya penghasilan sedikit tapi berkah. Karena kalau sifatnya kita itu ya maaf aja ya meminta-minta itu tidak berkah. Tidak ada keberkahan dalam meminta-minta. Tapi kalau kalian usaha, yang saya contohkan tadi saya jual gas itu jadi besar nanti. Itu sedikit motivasi kepada adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri mawon. Suruh sini aja. Udah semua belum? Masih ada yang mau ini? Maju. Sepagi. Mari. Oh, monggo. Niki Pak. Ben Padang. Lah. Niku Pak Padang, Pak. Sementara ini dulu ya, dari 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah sudah dapat warisan. Wah, cocok. Terima kasih waktu yang diberikan, langsung saja dari ajaan Pak Dono berkenaan dengan memajukan tahfidz kita ini. Jadi langsung saja, jadi dua hal. Jadi internal dan eksternal. Untuk internal itu ya memang santri itu sendiri, pengurus sendiri, yang internal dan nanti eksternal. Untuk internal, saya cenderung bagaimana meningkatkan prestasi anak-anak dengan cara itu ya tentunya solid di yayasannya, jadi di pengurusnya.
Jadi pengurus yang solid itu akan mempengaruhi ini, dan tentunya kurikulumnya. Jadi kurikulum yang ada juga dari Pak Waskito, Pak Seto, Pak Kasoli tadi yang salah satu itu poin-poinnya. Jadi tahfidz yang ada ini adalah tidak melulu tahfidz saja, tapi juga membentuk karakter yang menyenangkan, dalam arti dulu kan jangan sekarang kan budi pekerti. Jadi pelajaran budi pekerti itu sangat penting. Jadi jangan sampai hafal Quran tapi tidak hormat kepada orang tua, tidak hormat kepada orang yang lebih tinggi, atau tidak bersosialisasi dengan lingkungannya. Itu yang juga perlu di kurikulum itu harus ditambahi lah, sehingga nanti ada nilai plusnya. Dan tentunya internal juga nanti alhamdulillah yang mau daftar itu cukup banyak, maka yang kita terima adalah orang-orang yang bahan dasarnya sangat berprestasi. Jadi ya tidak asal-asalan, karena ini gratis dan kita mengejar prestasi. Tentunya yang kita terima adalah orang-orang yang pilihan, bukan hanya wes nompo tidak, tapi harus orang yang berprestasi. Karena walaupun sama-sama ini modal ini ya, tapi kalau orang yang pandai itu kan lebih cepat untuk menerima, mungkin untuk yang hafal dan untuk yang lain itu. Karena alhamdulillah tadi Pak Dono sudah menceritakan yang mau daftar itu sudah banyak sekali, maka ngetes awal itu nanti ada cuma memilih orang-orang yang terbaik di antara yang ada. Jadi kalau dulu mungkin hanya nampani dari Indonesia Timur atau yang lain-lainnya, sekarang sudah milih dan dipilih, orang yang dipilih itu yang internal, dan tentu berkenaan dengan kurikulumnya, dan juga berkenaan dengan internal. Ini menyangkut dengan eksternal, masalah dana tadi. Memang jadi kita itu kan core kita adalah core gratis, maka pengurus harus betul-betul memikirkan bagaimana supaya berjalan dengan baik. Kalau tadi sudah dari selama ini sudah dibentuk oleh Pak Zainal berkenaan dengan mungkin WA grup rumah zakat gitu ya, ikut Basarnas itu yang. Nah, oleh karena itu dari kali-kali pengalaman yang ada, misalnya seperti Solo Peduli Sili, rumah zakat, itu alhamdulillah kita itu sudah punya jaringan haji seminimal se-Solo. Nah, di data itu sebanyak by name-nya itu siapa, dan tentunya yayasan ini yang membentuk tim yang solid, tim yang kalau bisa saya katakan cenderung ke maaf Pak Zainal, cenderung ada gajinya. Jadi tim itu ada gajinya. Jadi walaupun untuk membiayai gratis, tapi tim itu adalah biaya semangat. Kayak Solo Peduli itu ya, Solo Peduli, rumah zakat dan yang lainnya itu ACT kalau yang sudah ditutup kenahan itu sebenarnya dulu ya biasa saja, tapi karena ya ada iming-iming untuk berprestasi dan betul-betul mengelola dengan yang baik, maka Masya Allah kalau Solo Peduli Pak Janan kalau cerita itu 1 tahun tuh 200 miliar tuh enteng, di rumah ada 200 miliar tuh enteng. Nah itu kalau andekan saya cenderung ke untuk Pak ini ya Pak gini, untuk Pak Seto tadi emang santri yang ada bisa bekerja itu sementara kita belum mengarah ke situ. Jadi yang penting menguatkan pendanaan untuk membiayai santri, selain santrinya juga ustadz-ustadznya yang diberi gaji yang sama lah dengan orang yang di luar, sehingga dia itu betul-betul memikirkan bagaimana mentransfer hafalan atau memelihara, mengawasi anak-anak itu lebih semangat, lebih mantap gitu. Jadi kalau sudah memang di full di sini tapi masih sudah berkeluarga, sudah punya anak tapi masih memikirkan mungkin bagaimana nanti sekolah anak saya, bagaimana biaya ini, itu kadang-kadang pemikirannya, fokusnya itu kurang. Jadi kalau bisa nanti yayasan ini betul-betul punya masukan yang cukup besar, jadi punya petugas, maaf ya kalau di Mandiri itu ada nanti petugas untuk ya ini jadi internal eksternal aja itu. Jadi ada petugas yang untuk bisa bagaimana menghubungi by name haji-haji yang ada di Solo ini, kita tawarkan program yang bagus itu saja. Jadi mungkin untuk penggalangan dana itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih.
kasih. Jadi ini sudah dicatat banyak untuk nanti direalisasi. Barangkali ada closing dari ketua, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Ibunya tidak ada ya. Bapak. Ini semakin ramai Pak daripada tahun kemarin ya. Karena tambah 20 santri dan juga muka-muka baru juga ada gitu ya. Alhamdulillah karena khusus membahas PPTQ gitu ya. Saya menganggap bahwa ini yang brainstorming, justru artinya masukan-masukan saja, masukan-masukan. Kenapa? Saya kenal pendiri Nur Hidayah, Pak Sis, dari kecil dari bank keluar dan mendiri sebuah sekolah yang sederhana, sebuah lembaga yatim yang sederhana sekali di BSD dan sus tahu persis, dan bersama-sama saya juga beberapa yang kita support gitu ya. Berapa puluh tahun sekarang? Berapa tahun? 32 tahun. Penjaringan berapa tahun Pak? 20 tahun. Di mana bisa kita membandingkan 2 tahun dengan 32 tahun dengan 20 tahun? Terus mau minta hasil yang seperti 30 tahun, kan tidak masuk akal gitu ya. Saya bukan apa-apain Bapak dan Ibu. IPHI ini baru hidup, bukan saya membanggakan diri, enggak. Baru hidup 2 tahun ini kok, plus lebih sedikit. Kayak apa tempat ini? Siapa yang pernah datang sebelumnya? Tempat jin buang anak. Pak Sabar, saya datang sini ketakutan. Mana Pak Sabar? Ketakutan. Di situ jinnya jin paham, dia tahu betul. Tahu betul. Jadi ya, bagaimana gedung kita ini sudah hampir hancur semuanya. Bagaimana kantor itu saya bilang sama pengurus lama, kantor kita ini kayak kandang bebek, saya bilang gitu. Tidak berfungsi sama sekali. Saya belum jadi ketua apa-apa, tapi nekat wae wong tua-tua tak omong sak karepku dhewe. Akhirnya yo kadar Allah terpilih jadi ketua. Itu bukan sesuatu enggak sama sekali, tapi cerita sejarah gitu ya. Cerita sejarah. Ternyata potensi IPH itu besar betul, Pak. Tapi harus perlu kita tahu bahwa IPHI pusat, kemudian Jawa Tengah, kemudian daerah, cabang dan ranting, potensi yang paling besar itu bukan di kota atau Jawa Tengah, tapi di ranting Bapak. Karena yang punya masa itu di ranting. Saya kalau ngambil uang lagi di ranting udah ngambil uang, bagaimana coba? Jadi cukup berat. Cabang ini Mas Dedi ada mendadak ini, dia cabang udah ngambil uang juga. Akhir-akhirnya kemudian sisanya cuma kita ini gitu. Itu gambaran. Belum lagi persoalan internal, Mas Haji ada. Internal IPHI kalau saya mau buka, masya Allah. Jadi cukup rumit sebetulnya. Tapi saya tidak mau berpikir yang rumit itu biar pokoknya jalan dulu. Paling tidak kita meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Nek saya mati ya masih ada yang nerusin insya Allah. Umpama itu 2 tahun sama kita sama teman-teman. Di tahun ketiga ya Mas Haji ya, kalau salah ini tahun ketiga. Kita punya bangun gedung sudah bagus dengan mengumpulkan dalam sekejap mata 200 juta. Kita bangun dandani lagi ini 200 juta lagi keluar. Kita bangun makam lebih besar daripada makam jenengan. Kita punya hampir berapa Mas? 2.000 ke 3.000 meter. Makamnya bagus, tertata dengan baik. Semua orang-orang Solo sekarang ini sudah melirik ke kita semua. Dokter, profesor, dokter sudah makam datang ke sana. Bisa dibuka di Google makamnya IPHI. Dan waktu yang singkat itu ternyata kita bisa memberdayakan.
memberdayakan teman-teman di PAI. Ternyata masih percaya karena kita berbuat gitu loh. Nah, itu kendala-kendala sebetulnya, tapi saya sangat optimis sekali. Dalam 2 tahun, setahun Bapak bayangkan kita dapat kiriman. Mana teman dari Ambon, dari timur sana, 24 orang masuk ke sini. Toto kromo Wong Jawa berbeda. Itu bolong-bolong diterjang ke mereka, tendangin macam-macam. Menek dari sana, macam-macam kelakuannya. Masya Allah luar biasa. Tetapi disitulah ujian kita Pak. Ujian kita, ternyata Allah beri ujian kita dulu. Kalian tenanan apa orang Arab gawe pondok? Ternyata pepet, akhirnya tinggal 9 orang ya mas. 10 orang. Mana orang Ambon, orang Timur, orang Aceh, coba. 9 orang, kerasan ya di sini ya. Seneng ya. 10 orang. Mudah-mudahan kalian jadi anak-anak soleh semua nanti, jadi orang-orang soleh. Nanti habis ini kembali ke sana bikin pondok seperti ini gitu loh. Amin. Ini pelajaran bagi kita. Ternyata Kak Dono buka tahun kedua 20 yang datang 30 orang. Tahun ketiga datang banyak lagi. Nah, kendalanya adalah bagaimana kita bisa bukan sudah melayani, memfasilitasi. Kadang-kadang saya Kak Dono tambah ketakutan lagi, kok piye Pak Zenan bayare caca mangane piye Pak Zenan. Saya tuh kadang-kadang ngimpi, bukan ngimpi, saya kan berkata bahwa Allah itu ada. Allah itu yang memberi makan anak-anak ini, bukan saya, bukan kita ini. Allah yang beri makan. Ternyata tahun kedua 20 juta per bulan. Ya tetap aja masih sisa 10, 20 juta, 30 juta sampai hari ini. Ada tetap. Hari ini saya buka kembali, ya, buka donasi, ya. Donasi ternyata tidak segampang yang saya bayangkan. Ya, donasi untuk anak-anak ini mungkin kita udah terlalu banyak ya dikeluarkan, terlalu banyak yang dapat ya. Akhirnya donasi sekarang. Sampai hari ini 1 pekan ya, 1 pekan yang sudah kita berjalan itu baru terkumpul 57.700.000. Alhamdulillah. Itu pun ada yang ngerongatos, 100 ya. Walaupun tak pancing itu ya. Sak pancing bapak saya almarhum, ibu saya, mertua saya almarhum, tak kayak ini gua. Isi kumpul gesek untuk mancing. Bayangin Pak itu. Dan kemudian Bapak dan Ibu, saya ini juga punya pengalaman di lembaga-lembaga sosial. Dari awal beberapa yayasan lembaga sosial sampai yang terakhir saya bergerak bersama-sama Solo Peduli. Ya, apalagi sekarang ada LASMU yang luar biasa bergerak. Solo Peduli itu berangkat dari LAS, bukan dari kerja nyari duit. Kak Seto saya setuju, tapi nunggu Kak Seto nyari untung makan teman-teman udah bisa makan. Bukan minta-minta. Itu namanya kita menggerakkan orang-orang supaya berinfak. Daripada dia mati ingin hidup kembali untuk berzakat, untuk berinfak, untuk bersedekah. Lebih baik masa hidup ini kita kejar untuk mereka supaya mereka ngasih infak, kasih ini segala macam. Minta kan apa kewajiban kita menyampaikan kepada umat bahwa kalian harus mengeluarkan zakat, infak, las, seterusnya. Terjadilah Solo Peduli itu pertama mengumpulkan uang dulu dari las. Coba bayangkan berapa ratus ribu tetangga yang ada di Solo, rumah tangga, ya, rumah tangga itu hampir 200.000 yang ada di Solo. Padahal yang baru terekam ya, bukan terekam ya, yang menjadi apa namanya donatur tetap kita di Solo Peduli itu 30.000. 30.000 itu 1 tahun 30M. Itu baru banyak berbuat apa saja dan free. Kalau kita nunggu kerja dulu sekali tidak dapat. Itu yang kita gunakan, makanya kita punya UPZ LAS, IPAI punya UPZ. Tinggal sekarang bagaimana kita menggerakkan supaya UPZ ini profesional. Nah, sampai hari ini belum profesional. Jadi ujung-ujungnya tidak akan bisa sempurna kurikulum sebagus apapun kalau tidak punya duit mau apa? Tidak bisa ya Bayo? Tidak bisa.
Makanya berjalan dulu, berharap Allah tetap memberi makan anak-anak kita ini. Kita tetap mencari uang terus menerus dengan mengelola OPZ IPH ini, dengan menggerakkan teman-teman haji. Pokoknya nanti insya Allah tahun ini kita akan mulai menggerak betul-betul buat yang profesional ya. Dan 2 tahun ya, 2 tahun itu belum menemukan bentuknya nanti. Sampai hari ini mana ustadz-ustadznya? Paling masih ngajar, ngapal terus diberi ilmu-ilmu yang lain-lain, tapi belum ketemu bentuknya itu mau jadi kayak apa gitu loh. Dan sebagaimana pendirinya Pak Sis itu tidak bayangkan sekian 32 tahun bisa berkembang sedemikian besarnya. Saya nggak bisa bayangkan 30 tahun kemudian IPHI ini jadi apa, tidak tahu saya. Ya, mesti saya belum akan ketemu lagi. Tapi perlu ingat bahwa PPTK kita ini berada di bawah yayasan, ya Pak Tris, yayasan Taman Surga. Karena IPH ini bukan yayasan, bukan lembaga yang bisa membuat lembaga sekolah, tidak bisa, harus yayasan. Yayasan Taman Surga itu memang kebetulan termasuk juga di dalamnya pendidikan sekolah dan seterusnya. Ya kalau kita buat makam, yayasan makam Taman Surga kan, yayasan Taman Surga. Jadi lebih ya anak-anak sekolah kan ya bisa di Taman Surga dan seterusnya gitu kan. Jadi lebih fleksibel juga. Dulu kita tidak memikir bahwa bikin makam Taman Surga itu kan bikin sekolah. Pak Haji udah ngomong, Pak nanti kalau kita bisa bikin sekolah macam-macam. Makanya kita yayasan kita itu yayasan Taman Surga. Itu lebih fleksibel. Dan IPHI ini kan organisasi kemasyarakatan. Ormas itu sulit. Umpamanya saya ganti ketua, nah nanti yang ketua lainnya nanti tambahin. Tapi kalau yayasan itu ada namanya kayak Abah Nasir sebagai Dewan Pembina, Pak Haji Sekretaris, itu lebih nyaman. Makanya fokus kita nanti PPTK ini berada di bawah yayasan dan seterusnya. Itu akan lebih fleksibel, akan lebih berkembang gitu ya. Jadi itu beberapa kendala. Jadi makanya langkah kita dan partisipasi teman-teman, saya berharap bahwa target saya itu tidak banyak tahun ini Ramadan, hanya ingin mengumpulkan sampai 100 juta tok untuk cadangan teman-teman. Karena kita nanti harus 20 orang lagi mungkin akan nambah belakang sana untuk buat tempat tidur ya, atau kita sekat lagi dan seterusnya. Kita nanti cari seperti Kak Dono mengatakan tadi, bagaimana kita buat untuk supaya lebih berkembang gitu ya. Nah, itu adalah prioritas kita. Jadi prioritas kita itu las itu UPZ. Kalau las kita tidak bisa. Kita tidak bisa bangun langsung las, tidak bisa. Karena apa? Harus bisa mengumpulkan sekian puluh juta dulu. Katakan bukan itu miliar. 1 M ke atas baru izin daerah. 30 M ke atas baru izin provinsi, gitu ya Pak ya. Kemudian sekian miliar, 100 miliar ke atas baru pusat. Kalau pusat ada pusat enak, IPHI itu tidak ada. IPHI organisasi di pusat itu kacau juga gitu loh. Masya Allah luar biasa. Jadi kita berjalan lah dengan apa adanya gitu ya. Nah, fokus kita itu mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini nanti fokus kita itu akan menggerakkan UPZ kita dulu dengan tetap mempertahankan anak-anak ini. Kalau tidak terus terang saja saya ngatakan kalau UPZ tidak berjalan. Saya tanya sama anak tadi, berani makan nasi tok? Gimana Mas? Siap enggak makanannya nasi aja? Tadi siap ya? Siap. Tapi insya Allah tidak ya. Allah tuh nyatanya kalian makannya enak gitu ya. Ada yang ngantar, ada yang ngasih dan seterusnya gitu. Tidak usah khawatir. Allah makaya ya. Tidak usah khawatir insya Allah ya. Yakin betul ya. Nah oleh karena itu tetap saya berharap kesadaran teman-teman, walaupun sebetulnya jatah saya sudah diambil EB cabang Banjarsari Ranting mana Mas? Banyuanyar punya ambulan, punya makam juga ya, punya apa lagi? Punya sepuh gitu seterusnya gitu ya. Ini tidak apa-apa Pak, tidak apa. Memang itu harus berjalan aja seterusnya, kita berharap. Nah Bapak dan Ibu sabarlah ya. Memang perjuangan itu perlu kesabaran yang sangat luar biasa.
kesabaran Kak Dono, teman-teman itu kesabaran untuk mendidik anak-anak, ustadz-ustadz bersabar ya, bagaimana mendidik anak-anak ini supaya mereka potensi dan juga berprestasi. Ini pemantauan lebih harus kita perlukan, lebih ketat lagi untuk anak-anak supaya berprestasi. Kadang-kadang anak-anak ini saya lihat-lihat dia masih kurang maksimal juga gitu ya, dalam dia menghafal segala macam. Karena saya juga punya pondok juga ya. Pondok pribadi pernah pondok di belakang rumah saya, pernah jadi pondok walaupun gagal, tapi jadi rumahnya jadi Al-Quran gitu ya, biar non 5 kan tak pindah kemana nggak ngerti. Jadi juga anak-anak sekarang luar biasa juga yang di tempat saya, sangat sederhana sekali. Kalau ini saya katakan udah mewah, ini itu pertama kali, jujur saya katakan, daripada tempat saya yang seadanya, sederhana sekali. Masya Allah, jadi anak-anak itu, anak-anak SD sampai sekarang ada ke mana, ada disekolahkan ke luar negeri dan hafalannya bagus ya. Apa ini yang tempat yang seperti ini, kalau nanti ustadz yang nggak bisa menghasilkan anak-anak yang baik, itu bukan salah IPAI, tapi mungkin mana ustadz yang tinggi, ustadz yang kurang marum ini ya, ustadz yang mau semangat, semangat ustadz, ucap mantap kok, semangat ustadz. Alhamdulillah. Antum itu masya Allah luar biasa. Kadang-kadang kayak saya ini udah umur ya, itu masya Allah udah umur ya Pak, udah umur hitung puluh katakan gitu ya, hitung puluh, mudah-mudahan meninggalkan sesuatu yang masih bermanfaat. Ya, saya tuh alhamdulillah ya, bagaimanapun udah ada pondok secara pribadi, karena tidak punya anak gitu loh. Jadi tidak punya anak kan pasti tinggal 2 kesempatan toh, amal jariah sama ilmu manfaat. Makanya istri saya tak mulang sih wae. Leone saya punya pondok di ini, diantaranya itu hanya untuk tinggal itu. Semua harta benda saya sudah saya jual semua. Masih ada kalau yang mau beli belakang rumah saya itu mau tak jual, kalau mau beli itu. Kalau perlu rumah saya mau yang beli yang tak bangun ke opo itu pondok liane gitu aja. Jadi bukan pamer, bukan apa, memang pada akhirnya saya itu harus tidak punya apa-apa gitu. Karena paling nikmat hidup ini setelah menikmati, ya ini saya menikmati Pak. Setelah menikmati, habis itu tidak punya apa-apa. Betul. Ya nanti hisapnya itu lebih mudah. Jangan bangga kalian punya macam-macam, punya Alphard, punya apa, enaknya enak. Saya itu tumpahannya enak. Tapi nanti di sana nih sudah ngerti, makanya sudah dekat waktunya habisin semua. Habisin semua. Tinggal aja yang beberapa yang nanti hisapnya udah hantek HP. Gitu lah. Kali beberapa tok, gitu. Kali bangun. Jadi begini Bapak, begini, dinikmati dulu, gitu ya. Akhir tahun, akhir hidup, saya udah nikmati, hampir 1/4 dunia, setengah dunia udah saya kelilingi kok. Ya, apa yang tidak saya nikmati? Apa-apa, punya mobil, punya rumah, pirang-pirang. Tak jual semua, mungkin jadinya berapa sertifikat ini, bukan sombong tapi bekerja sama Pak. Saya itu kerja, saya juga kerja tuh habis-habisan. Ilmunya dipakai ilmu para sahabat. Tapi sekarang udah tak jual semua. Betul Pak, udah tak jual semua, sudah tinggal udah tak bangun itu nyon Pak Bunten. Ini sebagai pengalaman ya. Zaman dikira bahwa harta banyak kan, macam-macam banyak itu nanti mudah, hisapnya enggak begitu. Sekarang nikmat sih, umur saya udah hampir 70 tahun ini, ya udah tak lepas sih. Tapi sebelumnya itu saya nikmati. Ya udah kemana-mana, ke Eropa, ke mana, ke Mesir, ke Yordan, ke Palestina. Namanya ini bukan sombong Pak, tapi sebuah syukur nikmat gitu loh, sebuah nikmat ya. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu sekali lagi, ayo kita bina pondok kita ini nanti sama-sama meninggalkan amal jariah kita gitu loh. Insya Allah saya yakin sekali itu ya. Tahu-tahu pondok kita besar kayak Pak Sis, gitu, masya Allah luar biasa. Tinggal hanya itu saja ya sudah. Sikap gitu ya, Pak. Insya Allah pokok kita nanti bagaimana kita mencari dana sebesar-besarnya, kemudian dana itu kita bisa berbuat banyak. Jadi saya pengalaman di Solo Peduli, ya, berasal dari kita mengumpulkan las dulu. Kemudian semua kegiatan kita free, ya. Jadi ada juga sebagian, walaupun sebagian ada yang bayar, tapi bayar yang murah. Ya 30 miliar setahun. Kita dapat 3M satu tahun aja, masya Allah udah luar biasa. Dapat 3M udah luar biasa. Tapi 30M mengajak teman-teman untuk bekerja, gitu ya. Nah kemudian 30M itu
kami punya program 2 model. Model pertama ada kegiatan sosial, jadi kepentingan umat, jadi Solo Peduli Umat, dan kita punya perusahaan. Saya punya perusahaan di Solo Peduli, ada 3 perusahaan. DMT-nya, penerbitannya, sama toko. Saban tahun kita ini sebagai sebagai pengurus yayasan tetap dapat SAU. Semua yang kerja dapat SAU. Coba bayangkan. Itu ide saya pada waktu saya di Mandiri dulu, terus saya dibuang di Mandiri, selesai sudah, tidak berjalan sama sekali. Ide saya waktu seperti itu. Kita pemberdayaan haji, kemudian semaksimal mungkin, kemudian kita punya lembaga usaha. Tapi kita tidak buat lembaga usaha dulu, karena tidak mungkin menunggu hasil dari lembaga usaha ini sangat sulit. Lebih baik kita mengumpulkan las dulu, mengumpulkan sebanyak-banyaknya uang zakat, fitrah, zakat, infak, wakaf dan seterusnya. Insya Allah umat ini masih banyak kesadarannya untuk mengeluarkan itu. Nah, dengan uang itulah nanti kita akan berkembang. Saya berharap juga nanti Pak juga punya Pak Warsito juga teman-teman yang lain punya lembaga, tolong dibuatkan las. Sekarang yang nama las Bagnas ya, Bagnas itu dulu pada dikelola yang tidak profesional. Saya sudah pernah masuk juga ke sana. Itu cuma dapat 1 M itu aja, cuma dari potongan gaji. Sekarang udah sampai 6 M, udah kelola dengan baik gitu loh. Nah, Bapak dan Ibu, itu tidak salah ya, mengajak umat ini untuk mengeluarkan zakat, untuk mengeluarkan sedekah dan seterusnya, itu tidak salah. Itu kewajiban kita untuk mengajak saudara-saudara kita untuk beramal soleh. Ya, itu harapan kita semuanya. Mudah-mudahan ya ini Mas Dedi nanti bagiannya ini untuk mengelola dana. Ya, saya sudah mulai berpikir bagaimana caranya. Ya, Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mohon maaf. Bayangkanlah kita ini baru tahun, jangan terus dibandingkan dengan orang 20 tahun atau 32 tahun ya. Bayangkan, jangan membandingkan seperti itu tidak rasional ya. Bandingkanlah bahwa kita ini akan memulai, dan insya Allah mulai dengan yang baik. Saya pernah ditanya, sudah berapa santrinya Pak Zainal? 30 saya bilang gitu. Berapa tahun? 2 tahun. Kaget dia. Oh, udah bagus sekali. Sudah 2 tahun, udah 30 santri gitu. Udah bagus. Nah, tinggal kita nanti memanage yang 30 ini, nanti tambah lagi tahun depan insya Allah 50 ya. Itu nanti kita usahakan lagi. Mudah-mudahan kita akan insya Allah akan dapat tempat yang akan lebih baik untuk kita kembangkan, akan jadi pondok yang besar insya Allah. Allahumma amin. Mudah-mudahan di doa bulan Ramadan dari teman-teman insya Allah terwujud ya. Demikian Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ya rodok-rodok ketoke, rodok-rodok ria gitu ya, rodok-rodok pamer gitu ya. Sebetulnya tidak ada niat sama sekali untuk itu ya. Karena saya menyampaikan bahwa itu adalah sesuatu yang saya alami ya, ya. Ternyata saya tinggal membutuhkan hanya 2 kali 1 itu aja ya. Lainnya sudah selesai. Kalau tanya Pak Zainal mau beli, tidak, saya bilang. Saya sudah selesai. Dunia saya sudah selesai, saya bilang itu. Dunia saya sudah selesai. Kalau yang muda-muda masih banyak butuhkan, Pak Seto masih butuh. Karena Pak Seto masih butuh, nanti mau nambah 1 lagi. Ya. Jadi butuhnya kan itu lagi. Amin. Kalau saya tidak lagi, udah cukup lah ya. Tinggal nanti mudah-mudahan usul khotimah. Dan kalau saya mati, nanti anak-anak ini datang ke tempat saya, tolong disolat juga gitu. Jadi insya Allah. Nah, 30 kan lumayan tuh Mas ya. Lumayan. Lagi 30 itu lumayan anak soleh-soleh gitu. Ya Mas ya. Padahal namanya ustadznya. Tapi belum balik. Saya itu berharapan mati singgah, tapi mati kan ya pasti gitu ya. Ya sedemikian, mohon maaf sekali lagi. Tadi ngajaknya ya ngajak diskusi ya, makanya diskusi ada bodoh situ. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tris, mobil. Nanti langsung beri Pak. Langsung Pak. Ada tambahan informasi dari Pak Tris, moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menarik sekali Bapak dan Ibu sekalian. Karena Ibu ini
apa yang disampaikan oleh Ustadz Marsito, Ustadz Kasori, Ustadz Sumuneh, Ustadz Faris itu kayaknya sudah mencakup, karena selama 2 tahun ini usaha Pak Zain ini ya mati-matian menghubungi person itu untuk mencari dana. Memang Pak Harto tadi mengabarkan supaya menghubungi person Bainem. Warga IBI itu banyak memang, banyak, tapi yang perhatian ke kita ke ini nih ya itu saja. Makanya harus mungkin tingkat kota, tingkat wilayah yo sing metu yo kayak meneh. Gini Bapak Ibu sekalian, karena kita berumur tentang dana yang terkumpul yang diusahakan oleh Pak Zainal itu dari 2 tahun ini untuk gedung bawah ini menelan biaya berupa uang tanggal pada Februari itu 298 sekian. Kemudian beberapa bulan berikutnya kira-kira habisnya 350-an juta bawah ini, gedung bawah berupa uang. Kemudian ini yang gedung atas ini itu tertulis kemarin uang aja insya Allah 215 juta. Jadi terkumpul kira-kira berapa itu ya, 600 juta ya, 700-an. Kemudian operasional 200 sekian juta. Ini uang dari mana ya, usahanya pengurus itu ya mati-matian. Nek ngantek-kentekan yang hubungi Bainem tadi dikatakan Pak Warito tadi. Kira-kira iso dijabri muncul teman-teman saudaranya, para pengurus, para pembesar itu dijabri sing dalamnya atau jabri muncul Bang, alhamdulillah. Tapi nek diumumkan yang grup gede kok ya ora nyaut ya kuwi meneh sing muncul gitu. Kemudian di luar Bapak Ibu, di luar dana yang kita sambutkan itu ada dana yang berupa materi, itu banyak juga. Yang misalnya bantuan dari bawah ini gedung di atas dan di bawah itu juga berupa materi, banyak material. Juga ini ada uang lagi, dana yang dikumpulkan di UBZ juga besar, sehingga insya Allah nanti ke depan mudah-mudahan kita setengah tahun ini bisa ngopen anak-anak ini, setengah tahun ke depan mudah-mudahan nanti ada para donatur yang ikhlas dimungkin dengan grup yang muncul tenang mudah-mudahan setahun lagi mudah-mudahan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan ini memang real adanya. Andai kata ada kurang gesek sidik-sidik tentang keuangan, artinya jumlah yang saya sebutkan mungkin kelebihan atau kekurangan itu tidak sengaja, tapi yang saya sampaikan itu catatan saya begitu. Ngaten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Pak. Apa nambah Pak? Ya sudah cukup malam Bapak-bapak dan semuanya yang hadir. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh semuanya, prinsipnya bagaimana seperti yang oleh Pak Warsito tadi, bagaimana bukti kepemilikan itu, ayo kita sama-sama untuk bagaimana agar kita bisa mengumpulkan dana sebesar-besarnya untuk program-program yang akan kita kembangkan ke depan. Nah ini buktinya. Sekarang mohon dengan hormat dan sangat, bapak-bapak ini yang di IPHI kota yang aktif ini kira-kira 40 orang yang rata-rata setiap saat. Nah 40 orang itu kalau bisa cari dana sebulan itu 1 juta saja sudah luar biasa. Tidak usah banyak, cari tonggo-tonggo nih, kira-kira koncone siapa coba, 1 juta saja PR-nya. Nah luar biasa. Itu kalau bisa 1 juta aja. Saya punya teman di sana, tak kirimi, ada kirim 200, ada yang 500, itu sudah pokoknya sudah usaha satu orang, cari 1 juta saja. Bukan dari kantong kita, tapi teman kita hubungi, yuk Mas nyumbang sana, rutin dikasihkan program-program kita. Kalau kita mau gerak semuanya, yang 40 orang itu bisa 1 bulan kumpul 40 juta, 40 juta. Itu sudah sangat meringankan sekali. Ya itulah bukti kalau kita itu memiliki, ayo kita gumbrigah cari dana untuk kita.
Nah ini saya kira itu saja sebagai bentuk konklusi atau kesimpulan sementara yang nantinya bisa mewujudkan rasa Handar Beni ini. Saya kira demikian. Waktu kita kembalikan ke Pak Hendar. Terima kasih, luar biasa pada malam hari ini, banyak masukan dan menjadi catatan kemudian langkah untuk mengeksekusi Pak ya nanti. Baik, sampun Pak. Oh gitu. 1 menit Pak ya. Iya. Semuanya boleh. Maju Pak, maju Pak. Maju Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga mempunyai pengalaman ngurus di kampung dan kelurahan, dan setiap tahun ternyata juga bisa sosial, bisa ada mengadakan bantuan ke anak yatim dan orang sakit juga. Kalau bulan puasa gini mengadakan bantuan ke warga fakir miskin, dan ini ditarik setiap bulan. Ada kotak, ada 3, ada sosial dan ada bantuan fakir miskin. Kalau pendapat saya, bagaimana kalau IPHI ini mengeluarkan struk yang bisa diedarkan mungkin 1 ranting 10 atau berapa, dan juga bisa nitip kotak untuk untuk pondok ini, umpamanya nanti nggak tahu isinya berapa, yang jelas setiap bulan bisa beredar di setiap pengajian haji setiap ranting. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ide ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa Pak? Imam Fatkuri ya, pendaftar terakhir ya. Kampung Baru. Ya. Imam Fatkuri dari Kampung Baru. Ya, demikian Bapak dan juga para santri, kita sudah selesai untuk diskusi yang pertama. Kelihatannya tadi di awal tidak begitu menarik, setelah ada beberapa pendapat cukup menarik. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, monggo Pak. Acara selanjutnya santai, istirahat, sare, nanti malam jam 3.45 sahur. Nah, kalau mau nambah sholat sendiri pribadi, nah monggo. Pokoknya jam 3.45 ya kita sahur. Ini mau istirahat, silakan istirahat dulu, atau mau ngobrol, mau nutupin ngaji, boleh. Ngopi, silakan. Saya kira demikian. Selamat menikmati apa yang bisa dinikmati. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.